Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah bangsa yang telah menyaksikan mukjizat terbesar, laut yang terbelah, makanan turun dari langit, air memancar dari batu, dan penyelamatan dari tirani yang paling kejam. Mereka telah melihat keajaiban langsung dari tangan Allah, namun tetap memilih untuk membangkang, mengeluh, dan menolak petunjuk. Siapa mereka? Mengapa mereka terus menjadi simbol peringatan bagi umat manusia hingga hari ini? Nama seseorang atau suatu kaum tidak hanya menjadi identitas, tapi juga membuat makna spiritual dan sejarah yang mendalam. Dalam konteks Bani Israel, nama Israel memiliki kedalaman makna yang sangat penting. Kata Israel berasal dari bahasa Ibrani, terdiri dari dua komponen, Isra yang berarti hamba atau yang dikasihi, dan Il yang merujuk pada Tuhan. Jika digabungkan, istilah ini menandakan hamba Allah atau yang dicintai Allah. Pemberian gelar ini kepada Nabi Yakub alaihissalam bukanlah sekedar formalitas, melainkan sebagai pengakuan atas ketakwaan dan kesetiaannya kepada Sang Pencipta. Gelar ini menjadi simbol pengakuan Allah terhadap ketabahan, kesabaran, dan kesungguhan Yakub dalam mempertahankan iman meskipun mengalami berbagai ujian berat dalam hidupnya. Nabi Yakub alaihissalam selain dikenal sebagai Israel, juga merupakan sosok yang menjadi titik awal terbentuknya identitas Bani Israel. Beliau adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui putranya Nabi Ishak alaihissalam. Garis keturunan ini menegaskan bahwa Bani Israel bukan sekedar kelompok etnis, tapi sebuah keluarga besar yang berasal dari para nabi dan hamba-hamba Allah yang saleh. Silsilah ini menjadi fondasi spiritual dan moral bagi seluruh keturunan Yakub, karena dari mereka lahirlah nabi-nabi besar yang menjadi panduan umat manusia. Bani Israel sendiri terbentuk dari 12 anak Nabi Yakub alaihissalam. Nama-nama seperti Yusuf, Bunyamin, Ruben, Yehuda, dan yang lainnya menjadi simbol dari suku-suku yang kelak membentuk struktur sosial dan politik Bani Israel. Setiap anak menjadi kepala suku yang bertanggung jawab atas perkembangan komunitas mereka masing-masing. Kedua belah suku ini tidak hanya menandai di garis keturunan biologis, tetapi juga membentuk jaringan sosial yang kompleks dengan pembagian wilayah, tanggung jawab ekonomi, serta peran dalam kehidupan religius. Dari sinilah masyarakat Bani Israel dikenal memiliki struktur yang sistematis dan berlandaskan aturan serta nilai-nilai moral yang diwariskan melalui ajaran para nabi. Selain sebagai identitas sosial, garis keturunan ini menjadi penanda sejarah panjang kenabian. Dari keluarga Yakub alaihissalam, lahirlah para nabi yang memegang peranan penting dalam perjalanan spiritual umat manusia. Nabi Musa alaihissalam yang memimpin Eksodus dari Mesir lahir dari keturunan ini. Begitu pula Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam yang dikenal karena kepemimpinan mereka, keadilan dan hikmah. Bahkan Nabi Isa alaihissalam yang membawa wahyu dan mukjizat di bumi juga berasal dari garis keturunan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa silsilah Bani Israel bukan sekedar kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah yang mempersiapkan umat pilihan untuk menyebarkan petunjuk dan nilai-nilai kebenaran. Pentingnya silsilah Bani Israel tidak hanya bersifat genealogis, tetapi juga menjadi fondasi identitas spiritual. Mengetahui asal-usul dan hubungan keluarga mereka mengajarkan kesadaran tentang tanggung jawab, kesetiaan, dan kewajiban terhadap Allah serta sesama manusia. Setiap anggota Bani Israel, dari anak-anak hingga kepala suku, diingatkan untuk mempertahankan ajaran nenek moyang mereka, meladani ketabahan Nabi Yakub alaihissalam, kesabaran Yusuf alaihissalam, serta kepatuhan dan keberanian Musa alaihissalam. Dengan demikian, silsilah menjadi jembatan antara sejarah, moral, dan keimanan, sekaligus menguatkan rasa persatuan dan tanggung jawab kolektif dalam komunitas. Selain itu, nama Israel dan silsilahnya mencerminkan hubungan manusia dengan Allah. Nama ini mengingatkan setiap generasi Bani Israel bahwa mereka adalah hamba Allah yang memiliki tugas untuk memelihara kebenaran, menjalankan perintahnya, dan menyebarkan hikmah. Gelar tersebut juga mengandung pesan bahwa setiap individu dalam garis keturunan ini harus meladani sifat-sifat mulia seperti kesabaran, kejujuran, dan ketakwaan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang asal-usul dan silsilah bukan sekedar informasi sejarah, melainkan pedoman hidup yang mengarahkan mereka agar tetap berada di jalan yang diridhoi Allah. Di sinilah pemahaman silsilah Bani Israel juga menekankan kontinuitas kenabian dari Ibrahim juga Yakub alaihissalam, dan dari Yakub alaihissalam ke Musa alaihissalam, Daud, Sulaiman,
hingga Isa alaihissalam. Terlihat kesinambungan misi spiritual yang Allah tetapkan. Setiap nabi muncul pada masanya dengan tugas spesifik, tetapi tetap dalam koridor yang sama, menegakkan tauhid, mengingatkan umat terhadap penyalahgunaan nikmat, serta memberikan pedoman hidup yang adil dan benar. Hal ini menjadi bukti bahwa garis keturunan bukan hanya genetika, tapi juga pewarisan tanggung jawab moral dan religius yang wajib dipahami oleh setiap anggota komunitas. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam merupakan salah satu contoh paling menonjol tentang bagaimana takdir Allah berjalan melalui ujian, kesabaran, dan kebijaksanaan manusia. Perjalanan hidupnya dimulai dengan konflik keluarga yang dramatis. Ketika rasa iri hati saudara-saudaranya membawa Yusuf ke dalam situasi yang tampak tragis bagi manusia, namun sesungguhnya merupakan bagian dari rencana Allah yang sempurna. Saudara-saudara Yusuf dipengaruhi oleh kecemburuan karena ayah mereka. Nabi Yakub alaihissalam memperlihatkan kasih sayang yang lebih kepada Yusuf, memutuskan untuk membuangnya ke sumur. Tindakan ini awalnya tampak sebagai pengkhianatan dan ketidakadilan, tetapi justru menjadi titik awal mukjizat besar dalam hidup Yusuf. Allah yang Maha Mengetahui menuntun setiap langkah Yusuf meski berada dalam kesulitan. Dari sumur yang gelap, Yusuf dijual kepada pedagang dan dibawa ke Mesir, negara yang saat itu berkembang dan berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Di sinilah takdirnya mulai terlihat secara nyata. Yusuf alaihissalam meskipun menghadapi kesulitan sebagai budak di negeri asing, tetap mempertahankan integritas dan ketakwaan kepada Allah. Kesabarannya dalam menghadapi ujian tidak hanya membentuk karakter, tapi juga menjadi cerminan hubungan erat antara hamba dan pencipta. Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan Yusuf alaihissalam adalah kemampuannya menakwilkan mimpi. Ketika Raja Mesir bermimpi tentang 7 tahun masa panen berlimpah yang diikuti oleh 7 tahun paceklik, Yusuf diberi kemampuan oleh Allah untuk menafsirkan mimpi tersebut. Tafsirannya tidak hanya akurat tetapi juga strategis. Yusuf menyarankan agar Mesir menimbun hasil panen selama tahun-tahun subur untuk menghadapi masa paceklik yang akan datang. Atas kebijaksanaannya ini, Yusuf diangkat menjadi bendahara negara, posisi tertinggi kedua setelah raja sendiri. Pengangkatan ini menunjukkan bagaimana Allah membalikkan keadaan. Dari seorang anak yang dibuang ke sumur, Yusuf kini menjadi pemimpin yang memegang tanggung jawab besar bagi kesejahteraan sebuah bangsa. Masa pemerintahan Yusuf alaihissalam membawa perubahan besar bagi Mesir. Ketika musim paceklik melanda negeri itu, Yusuf tidak hanya mengatur persediaan pangan untuk rakyat Mesir, tapi juga menunjukkan kepedulian kepada bangsa lain yang terdampak bencana kelaparan. Kabar tentang kemampuan Yusuf menyebar, hingga akhirnya mengundang ayahnya Nabi Yakub alaihissalam beserta saudara-saudaranya untuk datang ke Mesir. Inilah titik di mana Bani Israel memulai hijrah mereka. Perpindahan ini bukan sekedar pemindahan fisik, tetapi juga transformasi sosial dan ekonomi yang membawa mereka menuju kemakmuran. Bani Israel yang awalnya hanyalah keluarga kecil di tanah Kanaan mulai menetap di Mesir dan berkembang menjadi komunitas yang terorganisir. Mereka diberikan wilayah tertentu dan kehidupan mereka dipenuhi oleh keberkahan dan kelimpahan. Yusuf alaihissalam sebagai pemimpin dan kepala keluarga yang bijaksana membimbing mereka untuk tetap setia pada ajaran Allah meski berada di lingkungan asing. Struktur sosial yang dibentuk Yusuf bukan hanya untuk kemakmuran materi, tapi juga untuk menekankan pentingnya moralitas, disiplin, dan ketakwaan. Hal ini menjadi fondasi bagi Bani Israel dalam menjaga identitas dan iman mereka sepanjang generasi berikutnya. Peran Yusuf alaihissalam sebagai pemimpin tidak hanya terlihat dalam pengelolaan ekonomi atau pemerintahan, tetapi juga dalam memberikan teladan spiritual. Yusuf menghadapi berbagai ujian, dari pengkhianatan saudara hingga godaan istri Al-Aziz. Dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan kepercayaan penuh kepada Allah, setiap keputusan yang diambilnya mencerminkan keseimbangan antara kepemimpinan duniawi dan tanggung jawab moral. Keberhasilan Yusuf bukan hanya hasil kecerdasan atau strategi manusia, tetapi bukti nyata bahwa Allah senantiasa menolong hambanya yang taat dan sabar menghadapi ujian. Kehidupan Yusuf alaihissalam juga mengajarkan tentang pentingnya memelihara hubungan keluarga meski terjadi konflik. Meski pernah dikhianati, Yusuf tidak membalas dendam terhadap saudara-saudaranya, melainkan menunjukkan sikap pemaaf yang tinggi. Ketika mereka datang ke Mesir untuk meminta bantuan pada masa paceklik, Yusuf menguji mereka dengan bijak untuk melihat apakah mereka telah berubah. Kesabaran dan kebijaksanaan ini menekankan nilai moral yang penting. Kebaikan dan kesabaran dapat menumbuhkan rekonsiliasi, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Setelah wafatnya Nabi Yusuf alaihissalam, nasib Bani Israel mengalami perubahan yang dramatis. Dinasti Firaun yang menggantikan pemerintahan Mesir
Mesir saat itu berbeda sikapnya terhadap bangsa yang pernah hidup dalam kemakmuran dan kedekatan dengan Yusuf. Kehadiran Bani Israel yang awalnya dianggap sebagai keluarga terhormat, kini dilihat sebagai kelompok asing yang harus dikendalikan. Perubahan kepemimpinan ini menandai awal masa penderitaan mereka, di mana status mereka sebagai warga yang diberkahi berubah menjadi posisi yang penuh tekanan dan ketidakadilan. Bani Israel tidak lagi dihormati, bahkan perlakuan yang mereka terima berbalik menjadi penindasan sistematis yang memaksa mereka bekerja keras tanpa pengakuan dan penghargaan. Pemerintahan Fir'aun yang baru merasa terancam oleh pertumbuhan populasi Bani Israel. Dalam pandangan penguasa Mesir, jumlah mereka yang semakin banyak dapat menjadi ancaman terhadap stabilitas kerajaan. Kekhawatiran ini berkembang menjadi tindakan represif yang kejam. Setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel diperintahkan untuk dibunuh. Kebijakan ini bukan hanya upaya pengendalian populasi, tapi juga bentuk penindasan psikologis yang menargetkan masa depan kaum tersebut. Anak-anak yang lahir yang seharusnya menjadi generasi penerus dan pewaris pengetahuan justru menjadi sasaran kekejaman, sementara keluarga mereka hidup dalam ketakutan terus-menerus. Penindasan yang berlangsung selama bertahun-tahun menciptakan suasana ketakutan dan kesengsaraan di kalangan Bani Israel. Mereka dipaksa bekerja sebagai budak, membangun proyek-proyek besar Mesir seperti istana, benteng, dan kanal di bawah pengawasan yang keras dan hukuman yang berat. Setiap upaya mereka untuk mempertahankan kehormatan atau identitas keimanan menjadi resiko besar. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana penguasa yang sombong dan takut kehilangan kekuasaan seringkali mengorbankan kemanusiaan, mengabaikan nilai moral dan etika, dan memanfaatkan ketidakberdayaan kelompok lemah untuk kepentingan politik. Di tengah tekanan ini, Bani Israel menghadapi dilema moral dan politik yang kompleks. Mereka harus memelihara antara dua jalan sulit, bertahan hidup sebagai budak yang tunduk pada perintah Fir'aun atau menegakkan identitas spiritual dan keimanan mereka yang berpotensi menimbulkan konsekuensi fatal. Konflik ini bukan sekedar soal fisik, tapi juga pertarungan hati dan iman. Mereka harus mempertimbangkan apakah akan tetap setia kepada Allah dan nilai-nilai yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, atau menyesuaikan diri dengan realitas dunia yang keras demi kelangsungan hidup. Pilihan ini menjadi ujian besar bagi generasi Bani Israel, karena setiap tindakan mereka memiliki dampak jangka panjang bagi komunitas dan masa depan mereka. Situasi ini juga menciptakan ketegangan internal di kalangan Bani Israel. Beberapa mungkin tergoda untuk menyerah pada tekanan, mengorbankan prinsip atau mencoba beradaptasi dengan cara-cara yang tidak selaras dengan ajaran agama. Namun, sejarah mencatat bahwa Allah menyiapkan rencana penyelamatan bagi mereka, meski melalui jalan yang penuh dengan ujian. Penindasan Fir'aun menjadi latar belakang lahirnya Nabi Musa alaihissalam, yang kemudian memimpin Eksodus dan menyelamatkan bangsa ini dari penderitaan. Kekejaman ini menunjukkan bahwa dalam setiap ujian yang berat, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyediakan jalan keluar bagi hambanya yang sabar dan taat. Selain itu, masa penindasan menekankan peran penting kepemimpinan spiritual moral. Tanpa pedoman dari para nabi dan orang-orang saleh di kalangan mereka, Bani Israel mungkin kehilangan arah dalam menghadapi tekanan. Keteguhan iman dan pemahaman akan tujuan hidup menjadi sumber kekuatan, memungkinkan mereka bertahan di tengah tekanan yang berat. Kesabaran, doa, dan pengharapan kepada Allah menjadi alat untuk menjaga identitas spiritual tetap hidup meskipun dalam kondisi perbudakan. Peristiwa ini juga menyingkap sisi gelap kekuasaan absolut. Fir'aun dengan segala kemewahan dan kekuasaannya menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa moralitas dapat menjadi alat penindasan. Rasa takut dan kesombongan menggerakkan Fir'aun untuk menghapus generasi Bani Israel, sementara Allah menegaskan bahwa kekuasaan manusia bersifat sementara dan tidak dapat menandingi kehendaknya. Pelajarannya dapat diambil adalah bahwa penindasan dan ketidakadilan, walau tampak menang dalam jangka pendek, akan berakhir ketika Allah menurunkan keadilannya. Meski dalam kondisi sulit, Bani Israel tetap menjadi bangsa yang bertahan dan berkembang dalam kerangka iman. Mereka belajar untuk menjaga identitas, membina solidaritas internal, dan tetap berharap pada pertolongan Allah. Masa-masa ini memperkuat karakter kolektif mereka. Kesabaran, ketahanan, dan kepatuhan kepada Allah menjadi prinsip yang menuntut generasi selanjutnya. Perjuangan mereka tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual, menegaskan bahwa kesetiaan kepada nilai-nilai keimanan adalah bentuk kekuatan tertinggi, bahkan di tengah perbudakan dan penindasan. Kelahiran Nabi Musa alaihissalam terjadi dalam masa-masa penuh ujian bagi Bani Israel. Di tengah penindasan Fir'aun, setiap bayi laki-laki Bani Israel diperintahkan untuk dibunuh, sehingga kehidupan Musa alaihissalam berada dalam ancaman sejak lahir. Namun Allah menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang menakjubkan. Ibunya dalam upaya melindungi sang anak, menaruh Musa dalam sebuah peti dan menghanyutkannya di sungai Nil. Langkah ini bukan hanya bentuk kepasrahan seorang ibu kepada Allah, tetapi juga bukti kepercayaan penuh kepada hendaknya. Allah menuntun peti itu hingga ditemukan oleh istri Fir'aun, yang kemudian merawat Musa di istana kerajaan.
Dibesarkan di lingkungan yang awalnya merupakan musuh Bani Israel, Musa alaihissalam tetap dijaga oleh Allah. Kehidupannya di istana menunjukkan tanda-tanda kekuasaan ilahi. Seorang bayi yang berada di ambang kematian justru tumbuh dalam perlindungan, pendidikan, dan pengaruh istana Fir'aun. Dari awal kehidupannya, Allah menanamkan hikmah dan tujuan besar bagi Musa, menyiapkan dirinya menjadi pemimpin dan nabi yang akan membawa Bani Israel keluar dari penderitaan. Kejadian ini juga menjadi pelajaran penting bahwa Allah selalu menjaga hambanya yang taat, bahkan ketika situasi tampak mustahil dan berbahaya. Setelah dewasa, Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah dan ditugaskan sebagai nabi. Tugasnya sangat berat, memimpin Bani Israel yang tertindas, menegakkan tauhid, dan menghadapi Fir'aun, penguasa yang sombong dan kejam. Perjalanan ini menuntut kebenaran, keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaan. Allah mempersiapkan Musa dengan mukjizat yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya, seperti tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang bercahaya ketika Musa menghadapi Fir'aun. Mukjizat-mukjizat ini bukan hanya untuk meneguhkan hati Musa, tapi juga untuk menunjukkan bukti nyata bagi Bani Israel dan bagi bangsa Mesir bahwa Allah selalu menyertai utusannya. Salah satu peristiwa paling monumental adalah eksodus Bani Israel dari Mesir. Setelah berulang kali menyeru Fir'aun agar membebaskan Bani Israel, Allah memerintahkan Musa memimpin umatnya keluar dari perbudakan. Dengan kepemimpinan yang tegas dan hikmah yang bijak, Musa membawa rakyatnya menuju kebebasan. Namun perjalanan itu bukan tanpa rintangan. Fir'aun yang merasa harga diri dan kekuasaannya terancam, mengejar Bani Israel bersama tentaranya. Dalam situasi kritis ini, Allah menunjukkan mukjizat terbesar, membelah Laut Merah dengan tongkat Musa, menciptakan jalan yang aman bagi umatnya. Bani Israel melintasi dasar laut dengan selamat, sementara Fir'aun dan pasukannya tenggelam saat mencoba mengejar mereka. Peristiwa ini menjadi simbol nyata bahwa pertolongan Allah datang bagi hamba yang sabar dan beriman, bahkan menghadapi musuh yang tampaknya tak terkalahkan. Peran Musa alaihissalam sebagai nabi dan pemimpin tidak berhenti pada pembebasan fisik dari Mesir. Ia juga menjadi perantara wahyu Allah, membawa hukum, perintah, dan panduan spiritual bagi Bani Israel. Musa menerima Taurat sebagai pedoman hidup yang mengatur aspek moral, sosial, dan religius umatnya. Ia menjadi pengingat bahwa kebebasan fisik saja tidak cukup, ketaatan kepada Allah dan penerapan nilai-nilainya menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang adil dan bermartabat. Kepemimpinan Musa menekankan keseimbangan antara tanggung jawab duniawi dan tugas spiritual, menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati harus mampu menegakkan keadilan sekaligus membimbing rakyat menuju ketaatan kepada Allah. Kepemimpinan Musa alaihissalam juga diuji oleh karakter umatnya yang seringkali membangkang dan tidak konsisten dalam iman. Bani Israel meskipun telah menyaksikan mukjizat yang nyata, tidak selalu patuh pada perintah Allah. Mereka kadang merasa takut, ragu, atau bahkan menuntut hal-hal yang melampaui batas. Dalam situasi ini, Musa alaihissalam menunjukkan kesabarannya luar biasa. Ia menasihati, mengingatkan, dan membimbing mereka, sambil tetap menyerahkan urusan keselamatan dan keputusan akhir kepada Allah. Peristiwa ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya mengandalkan kekuasaan atau otoritas, tapi juga keteguhan moral, kesabaran, dan bimbingan spiritual. Perjalanan Bani Israel setelah dibebaskan dari Mesir bukanlah kisah yang selalu mulus. Meskipun mereka telah menyaksikan mukjizat yang luar biasa, termasuk pembelahan Laut Merah dan tenggelamnya Fir'aun serta tentaranya, umat ini sering menunjukkan perilaku yang membangkang dan kurang syukur. Pembangkangan Bani Israel menjadi pelajaran penting bagi seluruh generasi manusia, bahwa iman yang lemah dan kurangnya kesabaran dapat membawa konsekuensi yang berat, meskipun mukjizat dan petunjuk ilahi telah jelas. Salah satu bentuk pembangkangan yang paling terkenal terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam berada di Bukit Tur untuk menerima wahyu dari Allah. Dalam waktu Musa bermunajat dan memohon petunjuk, sebagian Bani Israel tergoda oleh Samiri, seorang tokoh yang menyesatkan mereka untuk membuat patung anak sapi dari emas dan menyembahnya. Mereka mengubah fokus ibadah dari Allah yang Maha Esa menjadi bentuk simbolik yang tidak memiliki kekuatan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keimanan yang rapuh mudah terambang-ambing oleh pengaruh negatif, terutama ketika kesabaran diuji oleh pemimpin sementara tidak terlihat di hadapan mereka. Penyembahan anak sapi juga menjadi bukti bahwa umat manusia, meskipun telah menyaksikan mukjizat yang nyata, tetap bisa tersesat jika hati dan akal tidak terjaga dengan baik. Tidak berhenti di situ, Bani Israel juga menunjukkan kesombongan spiritual ketika menuntut untuk melihat Allah secara langsung. Permintaan ini bukanlah sekedar rasa ingin tahu, tetapi cerminan sikap angkuh dan ketidakpatuhan terhadap batas-batas yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Mereka gagal memahami bahwa Allah tidak dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia biasa, dan menuntut hal tersebut adalah bentuk kesombongan yang melampaui batas. Akibat dari tuntutan ini, Allah menegaskan keterbatasan manusia dengan menghukum mereka disambar petir. Peristiwa ini mengingatkan bahwa keterbatasan manusia adalah bagian dari hukum ilahi dan kesombongan terhadap ketuhanan dapat berakibat fatal.
Selain pembangkangan spiritual, Bani Israel juga menunjukkan sikap penolakan dalam aspek sosial dan militer ketika diperintahkan untuk memasuki tanah Baitul Maqdis dan menaklukkan wilayah yang dijanjikan Allah. Sebagian besar dari mereka merasa takut dan enggan untuk berperang. Mereka bahkan menyuruh Nabi Musa alaihissalam dan Allah sendiri yang berperang, menolak untuk mengambil peran aktif dalam misi yang telah ditetapkan. Sikap ini mencerminkan ketidakpercayaan dan kurangnya keberanian yang seharusnya mereka miliki setelah menyaksikan pertolongan Allah secara langsung. Ketakutan mereka bukan hanya berdampak pada misi militer, tapi juga mengancam kesatuan dan moral komunitas secara keseluruhan. Akibat dari sikap pembangkangan ini, Allah menghukum mereka dengan hukuman yang tegas, berkelana di padang Tih selama 40 tahun. Hukuman ini bukan semata-mata bentuk pembalasan, tetapi juga sarana pendidikan dan pembersihan spiritual. Selama 40 tahun, setiap generasi yang menolak mematuhi perintah Allah mengalami konsekuensi langsung dari ketidaktaatan mereka. Sementara generasi baru diberikan kesempatan untuk belajar, menanamkan disiplin, dan memahami pentingnya kesabaran serta ketaatan. Hukuman ini menegaskan bahwa pembangkangan terhadap perintah ilahi memiliki akibat yang nyata dan tidak bisa diabaikan, sekalipun manusia telah menerima banyak nikmat dan mukjizat. Pembangkangan Bani Israel juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang bijak dan peran Nabi sebagai pemimpin. Nabi Musa alaihissalam menghadapi tantangan luar biasa, membimbing umat yang sering ragu, menasihati yang sesat, dan menegakkan hukum Allah sambil menghadapi keluhan serta penolakan. Umat yang membangkang menguji kesabaran dan keteguhan Musa, serta menekankan bahwa kepemimpinan sejati memerlukan kombinasi antara kebijaksanaan, kesabaran, dan teguran moral yang konsisten. Setiap keputusan yang diambil oleh Musa alaihissalam untuk menegur atau mendidik Bani Israel menunjukkan bagaimana pemimpin harus mampu menyeimbangkan pengaruh spiritual dan tanggung jawab sosial meskipun menghadapi masyarakat yang sulit diatur. Perjalanan Bani Israel di padang pasir setelah pembebasan dari Mesir merupakan periode yang syarat dengan ujian dan pelajaran spiritual. Meski telah menyaksikan mukjizat yang luar biasa, termasuk pembelahan Laut Merah dan tenggelamnya Fir'aun, umat ini sering menunjukkan sikap kurang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Pada tahap ini, Allah tidak hanya menyediakan perlindungan dan keselamatan, tetapi juga memenuhi kebutuhan dasar mereka secara langsung melalui mukjizat, agar mereka belajar untuk bersyukur dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Salah satu nikmat yang paling menonjol adalah manna dan salwa, makanan yang turun dari langit untuk Bani Israel. Manna yang memiliki rasa lezat dan tekstur unik, serta salwa, hewan kecil yang bisa dimakan, diberikan sebagai sumber gizi bagi umat yang tengah dalam perjalanan panjang di padang pasir. Nikmat ini jelas melampaui kemampuan manusia biasa untuk menyediakannya, menunjukkan perhatian Allah terhadap umatnya yang taat. Namun Bani Israel tetap mengeluh dan menuntut makanan lain seperti sayur-sayuran, bawang, dan makanan yang dianggap lebih rendah nilainya. Sikap ini merupakan contoh nyata dari ketidaksyukuran. Meski Allah memberikan yang terbaik, manusia sering mengabaikan keberkahan tersebut dan mengingatkan yang lebih sesuai selera pribadi. Pelajaran dari manna dan salwa menekankan bahwa kesyukuran bukan hanya menerima nikmat, tapi juga mengakui asalnya dan menggunakannya dengan bijaksana. Selain makanan, Allah juga memberikan awan peneduh, gamam, sebagai perlindungan dari terik matahari yang menyengat di padang pasir. Umat ini yang berada dalam lingkungan ekstrem dan penuh bahaya diberikan naungan yang tidak hanya mendinginkan tubuh, tetapi juga menjadi tanda nyata kehadiran Allah di tengah perjalanan mereka. Namun meskipun manfaat awan jelas dan menyelamatkan mereka dari panas yang membakar, Bani Israel tetap sering mengeluh. Keluhan ini menunjukkan kelemahan dalam kesabaran mereka dan kurangnya pemahaman tentang nilai dan rahmat yang diberikan Allah. Mukjizat yang tambah sederhana bagi kita saat ini merupakan bentuk nyata dari pemeliharaan Allah yang konsisten, sekaligus ujian bagi kesadaran dan kepatuhan mereka. Selain itu, Allah menyediakan 12 mata air, masing-masing untuk 1 atau 12 suku Bani Israel yang memancar dari batu di padang pasir. Air sebagai kebutuhan pokok diberikan secara spesifik dan cukup untuk setiap kelompok, menunjukkan perhatian Allah terhadap kebutuhan individu dan kolektif. Nikmat ini menekankan keteraturan, keadilan, dan kasih sayang ilahi. Namun bahkan ketika kebutuhan dasar mereka tercukupi dengan cara yang begitu ajaib, Bani Israel kadang tetap mengeluh dan kurang bersyukur. Pengingkaran terhadap nikmat air ini menegaskan betapa manusia sering lupa akan asal muasal rezeki mereka dan terlalu cepat meremehkan berkah yang diterima. Allah ingin agar mereka belajar bahwa setiap pemberian adalah anugerah dan kesyukuran adalah tanda iman yang sejati. Kumpulan mukjizat ini, manna dan salwa, awan peneduh,
dan mata air dari batu menjadi ujian yang konsisten bagi Bani Israel. Allah ingin mengajarkan bahwa manusia tidak hanya hidup untuk memenuhi kebutuhan fisik, tapi juga untuk menegakkan persadaran spiritual. Ketika manusia menyalahgunakan atau mengeluhkan nikmat yang diberikan, hal ini menunjukkan kelemahan hati, ketidakpatuhan dan kurangnya ketergantungan penuh pada Allah. Pelajaran ini menekankan bahwa rahmat Allah tidak hanya terlihat sebagai kenyamanan atau kebutuhan yang tercukupi, tapi juga sebagai sarana pendidikan spiritual agar umat mengembangkan kesabaran, kerendahan hati, dan pengakuan atas kehebatan Sang Pencipta. Selain pelajaran spiritual, nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Bani Israel juga mengandung pesan moral dan sosial. Pemberian mana, salwa dan mata air menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Karena setiap individu dan suku menerima haknya secara proporsional. Keadilan ini adalah bentuk pembelajaran bagi umat karena memahami pentingnya kesadaran sosial, tanggung jawab kolektif, dan kepedulian terhadap sesama. Namun keluhan mereka menunjukkan bahwa manusia sering gagal memaknai rahmat dalam konteks sosial dan spiritual. Mereka cenderung fokus pada keinginan pribadi, mengabaikan tujuan yang lebih besar dari setiap nikmat yang diberikan Allah. Dalam konteks sejarah, periode ini menegaskan bahwa perjalanan Bani Israel di padang pasir bukan hanya tentang fisik atau geologis, tetapi juga tentang pengembangan moral dan spiritual. Allah ingin mereka memahami bahwa nikmat yang tanpa sederhana pun memiliki makna mendalam dan ujian yang melekat. Kemampuan untuk bersyukur, menghargai, dan tetap sabar dalam menghadapi kesulitan menjadi inti dari pembelajaran ini. Keselamatan mereka dalam menyalahgunakan nikmat menunjukkan bagaimana manusia sering gagal melihat hikmah di balik setiap berkah yang diberikan, dan bagaimana pelajaran tentang ketergantungan total pada Allah adalah kunci untuk mencapai keberkahan sejati. Dengan demikian, menegaskan bahwa nikmat yang disalahgunakan oleh Bani Israel bukan sekedar cerita masa lalu, melainkan pelajaran abadi bagi seluruh umat manusia. Mana dan Salwa mengajarkan syukur atas rezeki, awan peneduh pengingat bahwa akan kesadaran, kesabaran, dan 12 mata air menunjukkan pentingnya keadilan dan kesabaran spiritual. Semua mukjizat ini menegaskan bahwa manusia hidup dalam ketergantungan total pada Allah, dan bahwa ketidaksyukuran dan akan nikmat dapat menjadi awal dari pembangkangan yang lebih luas. Kisah ini menjadi pengingat bahwa iman sejati tercermin bukan hanya dalam doa dan keyakinan, tapi juga dalam kemampuan untuk menerima, menghargai, dan bersyukur atas setiap rahmat yang diterima, sekecil atau sebesar apapun. Subhanallah, wallahu alam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.